Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our first meeting, pertemuan pertama. Jadi, as usual, I will read or remind you all about the learning contract. Jadi seperti biasa, kita wajib untuk mengingatkan kembali tentang learning contract atau kontrak pembelajaran untuk satu semester ke depan ya. Jadi ini untuk khusus semester genap tahun ajaran 2019-2020. Nah, di sini ada 14 poin, 14 points that you guys have to confirm. Jadi ada 14 poin. Yang pertama, mahasiswa harus masuk ke dalam kelas sebelum perkuliahan dimulai. Nah, untuk yang sekarang karena kita menggunakan sistem online atau daring, maka dalam hal ini mahasiswa diwajibkan mengakses sistem e-learning UMN Rekang setidaknya 15 menit sebelum jadwal kuliah dimulai ya. Jadi tolong adik-adik mahasiswa sekalian memperhatikan jadwal kuliahnya masing-masing dan prepare semua alat-alat yang dibutuhkan untuk e-learning sebelum jadwal. Jadi minimal 15 menit sudah lengkap semua kuota datanya, kemudian laptopnya, casnya dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan sebelum memulai perkuliahan. Oke, the next point atau yang kedua adalah apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal, mahasiswa menghubungi dosen tersebut via telepon atau HP untuk menanyakan apakah perkuliahan ada atau tidak. Nah, dalam hal ini karena kita menggunakan sistem online, maka ketika kalian sudah login, namun dalam sistem tersebut tidak ada konten ataukah materi atau kuis yang disajikan oleh dosen, maka boleh kalian mengingatkan melalui HP, melalui WA untuk mengontak dosen yang bersangkutan untuk mengingatkan tentang perkuliahan tersebut. Tapi ingat bahwa kalian harus menghubungi dosen dengan cara yang santun. Sertakan nama dulu, terus dari prodi mana, kemudian sampaikan poin yang ingin kalian sampaikan. Lalu selanjutnya ucapkan terima kasih dan salam. Nah, yang ketiga, mahasiswa minimal hadir 75% dari jumlah perkuliahan yang direncanakan untuk dapat mengikuti ujian final. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga. Kalian itu harus login akun tersebut setiap kali jadwal yang telah ditentukan, karena dari loginnya Anda semua, adik-adik mahasiswa semua, itu terhitung sebagai kehadiran kalian. Jadi semua harus login menggunakan akun masing-masing, jangan menggunakan akun temannya, karena itu yang dijadikan acuan kehadiran kalian. Kalau menggunakan akun temannya, berarti temannya yang hadir, bukan kalian, meskipun kalian yang kuliah ya. Jadi gunakan akun masing-masing. Yang keempat adalah apabila ada mahasiswa yang terkendala saat login, dimohon untuk segera konfirmasi ke dosen yang bersangkutan melalui WA dengan tutur kata yang sopan ya. Kalau misalkan ada yang susah terkendala untuk login, maka segera konfirmasi ke saya sebagai dosen kalian. Tapi lagi-lagi harus dengan cara yang sopan ya, dan di waktu yang bagus, di waktu yang tepat. Yang kelima adalah mahasiswa dilarang membawa dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang dilarang oleh agama maupun pemerintah, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus. Kalau ini adalah aturan secara umum. Jadi dimanapun sebenarnya kita tentu pasti dilarang, apalagi agama kita melarang kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Kita lanjut. Untuk nomor 7, tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama perkuliahan berlangsung. Nah, dalam hal ini sistem pembelajaran online, maka
kalau ada materi atau tugas yang kurang dipahami, silahkan menghubungi dosen yang bersangkutan melalui WA. Jadi kalau misalkan ada materi atau tugas yang disajikan di dalam e-learning tersebut, itu kalian bisa menghubungi saya untuk memperjelas. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa harus memiliki komitmen untuk mengikuti perkuliahan dengan baik dan melaksanakan semua tugas yang disepakati secara optimal. Ya, jadi lagi-lagi meskipun ini perkuliahan online, bukan berarti kalian libur ya. Jadi harus tetap memperhatikan jadwalnya, harus tetap memperhatikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh dosennya dan harus diselesaikan dengan baik. Ke-10, perhatikan setiap arahan pengerjaan tugas atau kuis yang ada. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Ketika kalian mengakses e-learning, nah di situ ada arahan. Perhatikan setiap instruksi yang ada, karena apalagi urusan terkait dengan time-nya atau waktunya, karena kita bisa men-setting waktu yang ditetapkan untuk pengerjaan kuis atau tugas itu. Kita sudah set, misalkan satu tugas itu bisa dikasih 15 menit saja waktu pengerjaannya. Jadi sekali kalian mengakses kuis tersebut, maka kalian harus menyelesaikannya dalam waktu 15 menit, tidak boleh lebih, karena akan tertutup kuis tersebut secara otomatis ketika 15 menit sudah selesai. Jadi langsung otomatis. Nah, nilai kalian langsung juga keluar. Jadi perlu diperhatikan waktunya, kemudian juga itemnya. Perhatikan item yang ada. Kalau misalkan itemnya cuma satu kali, berarti itu artinya kalian hanya bisa mengerjakan atau membuka kuis tersebut, membuka tugas tersebut itu cuma satu kali. Jadi cuma bisa dikerjakan satu kali. Tapi kalau misalkan bisa dikasih dua, ada di situ dua, maka itu artinya kalian bisa mengerjakan kuis tersebut dua kali. Oke, saya harap sampai di sini paham ya. Oke, kita lanjut. 11 atau 11, penilaian dilaksanakan atas dasar tugas, partisipasi, dan tes yang dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi bukan cuma hasil tes yang saya lihat, tapi saya juga mengakumulasi semua nilai-nilai tugas, kehadiran kalian, partisipasi kalian, dan tentu tesnya juga ikut kita akumulasi sehingga akan diperoleh nilai akhir. Yang ke-12 adalah tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS kecuali dengan alasan yang jelas. Jadi kalau misalkan ada yang kemudian tidak sempat atau ada halangan untuk mengikuti UTS dan UAS, maka boleh untuk dikonfirmasi ke saya terlebih dahulu supaya nantinya bisa mengadakan ujian susulan. Tapi harus juga mempunyai alasan yang masuk akal dan jelas ya. Kemudian yang ke-13 adalah protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar. Jadi setelah nilai saya sudah keluarkan, terus ada yang mau protes, boleh silahkan. Tapi lewat dari 1 minggu setelah keluarnya nilai tersebut, kalian tidak boleh lagi untuk protes nilai tersebut. Yang terakhir adalah masih dimungkinkan dalam perkuliahan timbul perjanjian atau komitmen baru untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan perkuliahan. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti sepanjang semester ini kita bisa saja membuat komitmen baru jika memang diperlukan. Ya, saya kira cukup sekian. Kalau misalkan masih ada yang kurang dipahami, boleh kontak saya di WA saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.